الذي أمرنا بالاعتصام بحبل الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Pada hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita. Amin. 11 bulan lamanya kita menjalani kehidupan. Tentu banyak dosa-dosa yang kita perbuat, baik dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita kadang lalai melaksanakan kewajiban kita, kadang-kadang juga apa yang dilarang kita langgar. Begitu juga terhadap sesama manusia. Di dalam bergaul, kadang-kadang kita tidak sengaja ataupun kita sengaja, pasti ada perilaku-perilaku kita yang membuat orang singgung sehingga kita berdosa terhadap orang tersebut. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih dipanjangkan umur, masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali bulan suci Ramadan yang penuh dengan ampunan dan berkah. Ada waktu untuk bertobat karena pintu tobat dibuka seluas-luasnya. Amalan dilipat gandakan, bahkan ada amalan dalam bulan suci Ramadan ini lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dihitung itu 83 tahun. Hanya semalam. Itu kelebihan bulan suci Ramadan. Juga apabila kita melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapat gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada beberapa syarat-syarat yang harus kita penuhi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa yang sempurna ini diperlukan syarat-syarat tidak makan dan minum. Tetapi ada lagi persyaratan
tidak boleh berbicara, bahkan menyebarkan ujaran kebencian, permusuhan di antara sesama manusia. Dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya, maka Allah tidak perlu puasanya yang hanya meninggalkan makan dan minum. Agar puasa kita sempurna, harus kita menahan diri untuk tidak makan dan minum. Dan lebih yang kadang-kadang kita lupa, kita senang membicarakan kejelekan orang. Sebagai agama yang sempurna, Islam mengajarkan bagaimana berperilaku terhadap semua makhluk yang ada di dunia ini. Terhadap binatang, kita harus menjaga. Terhadap lingkungan, kita harus menjaga kelestarian lingkungan. Terhadap sesama manusia, ribuan tahun sudah mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana kita berbicara terhadap sesama manusia, bagaimana sopan santun, etika yang diharuskan oleh agama Islam. Kita harus berperilaku dengan hati, perasaan yang bersih, menjaga lisan, menjaga rahasia pribadi pada diri kita dan terhadap orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minan shanni inna ba'da shanni ismun wa la tajassasu. Artinya, hai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari buruk sangka itu dosa. Dan janganlah suka mencari-cari keburukan orang lain. Pesan Al-Quran ini merupakan jawaban dari fenomena yang sedang kita alami saat ini. Saat ini kita lagi gemar-gemarnya saling menyalahkan, saling mencurigai, saling menyebarkan kebencian melalui media sosial yang saat ini lagi marak-maraknya, saling memfitnah, saling menjelek-jelekkan di melalui media sosial. Ini adalah akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang saat ini kita alami. Yang seharusnya kemajuan teknologi informasi itu digunakan untuk beribadah, mempermudah kita untuk beribadah, saling mengajak berbuat kebaikan. Semakin mudah kita untuk mengajak bersilaturahim. Harusnya itu yang dilakukan. Sebagai contoh, yang dahulu kita berangkat ke tanah suci berbulan-bulan namanya.
sekarang hanya hitungan jam itu sudah sampai di tanah suci, karena ada teknologi pesawat terbang. Sampai di sana kita dengan mudah berkomunikasi dengan keluarga kita karena sudah ada teknologi handphone. Itu yang seharusnya kita lakukan dengan kemajuan teknologi ini. Bukan media sosial itu digunakan untuk saling menyebarkan kebencian. Tidak ada lagi sopan santun berbicara di media sosial. Ribuan tahun yang lalu Islam sudah mengingatkan kepada kita, Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita, jangan lakukan itu. Tetapi kita terjebak di dalam media sosial yang saling menyebar kebencian dan menjelek-jelekan antara sesama manusia, bahkan antara sesama umat Islam. Karena menggunjing atau menggibah orang menyebabkan rusaknya kehormatan seseorang, merusak hati dan ketentraman masyarakat, mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mengganggu persatuan dan kesatuan umat Islam. Karena menggunjing orang itu adalah salah satu dosa besar yang membinasakan dan merusak agama para pelakunya, baik sebagai pelaku maupun orang yang ikut mendengarkannya. Karena orang yang mendengar dan diam saja sama dosanya dengan yang menggunjing. Sebaiknya pergi atau mengalihkan pembicaraan lain. Ibnu Al-Mubarak menjelaskan bahwa pergilah dari orang yang menggunjing sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Menggunjing itu adalah bagaikan orang yang sedang memakan daging saudaranya yang sudah meninggal, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim, wala yaqtadukum ba'dan ayuhibbu ahadakum am yakuna lahman ahi maitan faqaribtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Al-Hujurat ayat 12. Secara naluriah tentu kita jijik makan daging saudara kita yang sudah mati. Tapi itu yang kita lakukan saat ini. Senang sekali menggunjing orang, berarti sama kita senang memakan daging saudara kita yang sudah meninggal. Di dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW pada waktu berisra Mi'raj pada langit yang kesekian, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril,
siapakah kaum itu yang kukunya panjang, terbuat dari tembaga, pekerjaannya menggaruk-garuk muka dan dadanya? Dijawab oleh Jibril, ya Muhammad, itu adalah kaum ketika dia masih hidup suka membicarakan kejelekan orang lain. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, setelah kita sholat Jumat nanti kembali ke rumah, coba kita merenung. Kita lihat jari-jari kanan kita masing-masing. Kuku kita panjang, terbuat dari tembaga atau tidak? Kalau kuku kita panjang, terbuat dari tembaga, sekarang juga sebaiknya kita potong. Sekarang juga kita berhenti menggunjing orang di media sosial. Harus kita menyudahi, mengakhiri peringatan Allah terhadap kita. Menggunjing orang lain tidak terlepas dari salah satu istilah yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu ghibah. Yang kedua adalah ibdu, yang ketiga adalah buta. Yang dimaksud dengan ghibah adalah suka menceritakan kejelekan orang lain, benar ada pada diri orang lain itu. Mengada-adakan cerita. Ghibah atau menggunjing orang dapat diartikan sesuatu yang dapat dipahami sebagai menghina, baik berupa perkataan, isyarat, gambar, tulisan terhadap diri seseorang, baik berupa fisik, akhlak, keturunan dan agamanya. Barang siapa mencela ciptaan Allah, berarti sama mencela penciptanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai orang yang beriman dengan lisannya, namun keimanan itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menggibah, jangan pula mencari-cari aib mereka, maka Allah akan mencari-cari aibnya. Niscaya Allah akan membeberkan aibnya meskipun dia di dalam rumahnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, seburuk-buruk ghibah yaitu menggunjing para pemimpinnya, menggunjing para ulamanya, menggunjing para orang soleh dan orang-orang yang mengajak berbuat adil dan kebenaran. Kita tidak boleh menggunjing pemimpin kita, ulama kita. Itu imam sholat Jumat tadi di masjid, bacaannya kurang fasih, menggunjing kepada ulama, para pemimpin. Itu Kapolda ngapain ikut-ikut khotbah? Harusnya urus sajalah kejahatan,
ghibah kepada para pemimpinnya, itulah seburuk-buruk ghibah. Pelaku ghibah ini merendahkan kedudukan mereka, menghilangkan kewibawaan mereka, menghilangkan kepercayaan terhadap mereka, menanamkan permusuhan, memutuskan silaturahim, dan merusak persatuan dan kesatuan umat Islam, merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jika dikatakan kepada Anda bahwa seseorang telah menggunjingmu sampai kami merasa kasihan kepadamu, maka jawablah, seharusnya dialah yang patut dikasihani. Sungguh beruntung orang yang bisa menahan diri tidak menggunjing orang lain, karena dia lebih banyak waktu untuk mengoreksi dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri, sehingga kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang kepada aturan-aturan Al-Quran, kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk, lisan yang jujur dan ikhlas, mencintai saudara-saudaranya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 10 yang berbunyi, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian di dalam hati kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Tidak boleh kita menyimpan dendam di dalam hati kita. Tidak boleh kita menyimpan kedengkian di dalam hati kita. Karena kalau kita dendam terhadap seseorang, itulah yang menyebabkan kita mencari-cari kejelekan dia, mencari-cari keburukan dia, sehingga kita sangat rajin menggunjing orang, sangat rajin menggibah orang, terutama melalui media sosial. Sekarang ini pengguna media sosial aktif ada 106 juta di Indonesia. 90% adalah bohong, hoax, menyebarkan kebencian, memfitnah orang, menjelek-jelekan orang. Dan saya yakin 106 juta dari 90% itu sebagian umat Islam. Kita harus sadar, janganlah kita menjadi nanti di akhirat menjadi orang yang bangkrut, tidak punya apa-apa nanti di akhirat. Dalam suatu perbincangan antara Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat, Nabi Muhammad bertanya, hai sahabatku, tahukah apa yang dimaksud dengan orang bangkrut? Ada sahabat yang menjawab, ya Rasulullah, yang dimaksud orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya dinar. Rasulullah menjawab, bukan itu yang dimaksud
orang bangkrut. Yang dimaksud orang bangkrut itu adalah orang ketika dia masih hidup, dia rajin sholat, dia rajin puasa pada bulan Ramadan, bahkan puasa sunat di luar Ramadan, rajin mengeluarkan zakat, rajin bersedekah, rajin menolong orang, rajin sholat tahajud, rajin sholat duha, rajin sholat Jumat seperti kita ini. Tetapi pahalanya habis nanti di akhirat ketika dihitung. Mereka dengan percaya diri datang, saya di dunia banyak melaksanakan amalan-amalan, perintah-perintah Allah. Tetapi ketika dihitung, amalan itu habis. Habis. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang diguncing tadi ketika dia masih hidup. Kalau amalannya sudah habis, dosa orang yang diguncing itu diberikan kepada dia. Seandainya kita bisa mengguncing orang, tapi itu tidak boleh. Yang paling pantas kita guncing adalah orang tua kita, karena amalan kita diberikan kepada orang yang diguncing, tapi itu tidak boleh. Jangan karena perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, kita saling menggunjing. Jangan karena perbedaan partai politik dilarang. Kita akan menjadi orang bangkrut nanti di akhirat. Bagi orang yang telah berbuat ghibah, ibu dan hutang, sebaiknya segera minta maaf kepada orang-orang yang dighibah, segera bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela, terhindar dari kaum yang bangkrut, orang-orang yang bangkrut nanti di akhirat. Semoga kita segera sadar dari fenomena yang sedang menimpa kita saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana walil walidina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.